Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat datang di Seni Budaya kelas 7 bersama saya Ibu Nila Tiffany SPD. Tema kita yang pertama yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita semua tentunya pernah yang namanya menggambar, bukan? Nah, apa sih pengertian dari gambar dan menggambar itu sendiri? Gambar merupakan suatu karya yang dibuat dengan menggunakan garis atau blocking, atau bisa juga merupakan kombinasi keduanya. Sedangkan menggambar adalah suatu kegiatan membuat karya gambar dengan menggunakan media kering seperti pensil, pulpen, ataupun spidol. Ya, adapun objek yang bisa kita gunakan sebagai objek menggambar diantaranya bisa berupa flora, fauna, dan alam benda. Alam benda ada yang alami seperti batu dan kayu, ada juga yang berupa buatan manusia seperti gelas, piring, kendi, dan lain-lain. Alangkah baiknya jika sebelum menggambar kita menguasai dulu teknik penguasaan terhadap komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi adalah suatu tata susunan yang menyangkut kesatuan, keseimbangan, irama, serta keselarasan dalam suatu karya. Kenapa penguasaan komposisi ini penting? Karena akan membimbing dan mengarahkan kita kepada susunan objek ketika kita menggambar nanti. Nah, komposisi secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Apa itu komposisi simetris? Yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa objek gambar sebelah kanan sama persis dengan objek yang ada di sebelah kiri. Sebaliknya, komposisi asimetris adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek yang ada di sebelah kanan gambar berbeda dengan objek yang ada di sebelah kiri gambar. Adapun tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan sebelum kita menggambar flora, fauna, dan alam benda, yaitu yang pertama, kita mengetahui dulu bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Langkah kedua adalah mengetahui bagian-bagian dari objek itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menyambung dan menyusun bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat adalah memberikan dimensi gelap dan terang. Dan yang kelima adalah memberikan kesan pada latar belakang atau backgroundnya. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah teknik pointillis. Apa sih teknik pointillis? Teknik pointillis adalah teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek tertentu. Teknik yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teknik dazzle atau yang lebih dikenal dengan teknik gosok. Apa sih teknik dazzle atau teknik gosok itu? Yaitu teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan efek terang dan gelap atau tebal dan tipis. Biasanya ini kita menggunakan teknik gosok dengan menggunakan kapas ya. Dan yang ketiga ada teknik siluet atau teknik blok. Nah, teknik ini merupakan teknik yang memberikan kesan gelap pada objek utama dan memberikan kesan terang pada latar belakangnya. Teknik ini sangat mudah dilakukan asalkan kita pandai memilih
objek yang akan kita gambar sehingga menimbulkan atau menghasilkan siluet yang indah. Dan teknik berikutnya adalah teknik arsir. Apa sih teknik arsir? Teknik arsir adalah cara menggambar dengan menggoreskan pensil secara menyilang atau sejajar sehingga menimbulkan kesan 3 dimensi atau lebih dikenal dengan 3D. Kemudian teknik yang berikutnya adalah teknik linear. Teknik linear ini serupa dengan teknik arsir di mana mengandalkan garis sebagai pembentuk gambar. Teknik yang terakhir adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan cat air dengan sapuan yang tipis sehingga menimbulkan kesan transparan. Tadi kan katanya Ibu membahas tentang menggambar. Kenapa di bagian teknik akuarel ini Ibu menyebutkan melukis? Karena sebenarnya proses menggambar dan melukis itu adalah proses yang sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada media yang kita gunakan. Pada menggambar kita menggunakan media kering, sedangkan melukis kita menggunakan media basah. Selanjutnya adalah alat dan media yang bisa kita gunakan ketika kita melukis. Nah, apa sih perbedaan alat dan media? Alat adalah benda-benda yang kita gunakan untuk melukis, sedangkan media adalah tempat yang digunakan untuk kita menggambar. Adapun alat yang bisa kita gunakan yang pertama adalah pensil. Nah, pensil sendiri terbagi menjadi 2 macam, ada pensil H, ada pensil B. Nah, pensil H ini teksturnya lebih keras sehingga cocok untuk dibuat menjadikan arsiran-arsiran yang tipis. Sedangkan pensil B ini teksturnya lebih lebih lunak ya. Karena lebih lunak, pensil jenis ini cocok digunakan untuk membuat garis tebal dan pekat. Selain pensil, kita juga bisa menggunakan spidol, pulpen, pensil warna, ataupun krayon. Dan ketika kita menggambar, kita juga bisa menggunakan media. Media itu bisa berupa buku gambar, kertas, bisa juga tembok mungkin, dan bisa juga kita menggunakan media kain. Oke, tadi adalah materi pengantar seni budaya, tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.